Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, syukur kalau begitu. Oke, sebelum mulai kegiatan belajar mengajar kita, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tuhan berkatilah kami selama proses pembelajaran ini. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih. Oke, baik. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Oke, kalau begitu saya akan absensi terlebih dahulu. Riven? Hadir Pak. Timo? Hadir, Pak. Sensi? Hadir, Pak. Oke, baik. Semuanya hadir ya? Hadir. Oke, baik. Saya sangat mengapresiasi semangat belajar dari teman-teman. Saya harap kalian pertahankan semangat ini. Oke, baik. Tolong persiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Yang lain mohon dimasukkan ke dalam tas agar kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan baik. Oke, sudah? Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada Pak. Oke, silakan. Kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Oke, apa itu pelanggaran hak warga negara? Pelanggaran hak terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, pelanggaran hak undang-undang merupakan akibat dari adanya penilaian atau peningkatan terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri. Oke, baik sekali. Tepuk tangan. Oke, baik. Karena materi kita tentang pelanggaran hak warga negara telah selesai, maka hari ini kita akan masuk kepada materi berikut, itu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini. Tolong Riven baca poin yang pertama. Poin yang pertama, menganalisis aspek perlindungan dan penegakan hukum. Oke, kamu silakan baca poin yang kedua. Poin yang kedua, mengidentifikasi peran perangkat hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, baik. Ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Pak Guru akan menampilkan media pembelajaran berupa PPT dan video. Yang kedua, Bapak akan menjelaskan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Seterusnya, Bapak akan membagi kalian dalam dua kelompok. Selanjutnya kalian akan diskusi dan presentasi di depan kelas. Oke, baik. Selanjutnya materi kita pada hari ini adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi sebelum masuk ke materi inti, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang terjadi kalau misalkan di sekolah tidak ada tertib atau di suatu negara tidak ada peraturan? Oke, silakan. Baik, Pak. Kalau tidak ada peraturan di suatu negara, pasti terjadi kekacauan dan kesedihan sebenarnya, Pak. Oke, baik sekali. Terima kasih. Yang kedua, kenapa hukum begitu penting bagi suatu negara? Ada yang menjawab? Oke, silakan. Hukum penting bagi suatu negara karena yang pertama mengatur tingkat masyarakat, yang kedua agar adanya keteraturan sosial, yang ketiga pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang keempat melindungi kepentingan bersama. Oke, tepat sekali. Berikan aplaus kepada Oke, selanjutnya kita akan membahas poin yang pertama, yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Di sini ada 3 poin yang paling utama, yaitu yang pertama perlindungan, yang kedua penegakan, dan yang ketiga adalah hukum itu sendiri. Berbicara tentang perlindungan berarti berbicara tentang upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memenuhi hak-hak warga negara
agar hak warga negara itu tidak dilanggar. Sementara yang kedua adalah berbicara tentang penegakan hukum, itu berbicara tentang tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya agar peraturan-peraturan itu dijalankan sebagaimana mestinya. Sementara hukum itu berbicara tentang peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Oke, selain pendapat secara umum, ada juga pendapat menurut para ahli. Di situ ada menurut Andi Hamzah dan juga menurut Simanjuntak. Tolong satu baca menurut Andi Hamzah. Ya, yang di ujung, silakan. Menurut Andi Hamzah. Lingkungan hukum menurut Adi Hamzah dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Oke, baik. Menurut Andi Hamzah dia mengatakan upaya yang dilakukan secara sadar. Jadi setiap hal itu harus dilakukan secara sadar agar terjadinya pemenuhan kesejahteraan hidup manusia. Oke, Riven, tolong HP-nya disimpan dulu, dengar dulu apa yang Pak Guru jelaskan ya. Oke, kita lanjut. Ya, kamu baca menurut Simanjuntak. Silakan. Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Dimana menurut Simanjuntak yang mengatakan bahwa upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Jadi itu adalah pengertian perlindungan dan penegakan hukum menurut para ahli. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu. Saya minta semua untuk berdiri. Kita bermain game. Oke, jadi gamesnya itu 1 sampai seterusnya, dan pada hitungan keempat harus langsung bunyi boom, baru bunyi selanjutnya. Jadi apabila ada yang melakukan kesalahan, maka kita akan berikan dia sanksi. Mulai dari bagian kiri saya. Mulai. 1, 2, 3, boom, 5, 6, 7, Boom, 9, 10, 11. boom. 1. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Kita bisa lanjut ke materi berikut? Bisa. Oke, materi berikut yaitu tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Jadi, Riven, baca poin yang pertama. Yang pertama dari pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Tegaknya supremasi hukum bermakna hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai kehidupan. Oke, baik. Poin yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum. Itu bermakna bahwa kita menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi. Jadi ada kata suprem di situ yang artinya paling utama. Jadi hal ini terwujud apabila seorang melakukan pelanggaran, dia akan diberikan sanksi tanpa diskriminasi. Jadi dalam hal ini Bapak Guru telah menyiapkan video terkait dengan penegakan supremasi hukum. Mohon untuk kalian simak video ini karena nanti ada pertanyaan berkaitan dengan video ini. 3 polisi yang diduga melanggar pidana karena terlibat mengetahui penyidikan kasus pembunuhan berdasarkan putusan sidang etik Polri, diantaranya mantan Kadif Propam Polri sekaligus dalam pembunuhan. Oke, baik. Setelah kalian menonton video yang saya tampilkan, apa yang ada di pikiran kalian tentang video ini? Oke, Riven, silakan. Komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Oke, baik. Sesuai dengan amanat pasal 57 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Jadi dalam kasus ini di mana di sini ada Sambo, dia adalah seorang kadif propam, orang yang berpengaruh di Polri, tetapi karena adanya penegakan hukum yang tidak terkecuali, maka ia juga dijerat sesuai dengan hukuman yang berlaku. Oke, baik, kita lanjut ke poin yang berikut.
Oke, poin yang kedua. Yang di ujung silakan baca. Poin yang kedua, tegaknya keadilan setiap warga negara dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajiban merupakan wujud dari keadilan. Oke, jadi tegaknya keadilan itu apabila orang menikmati atau melaksanakan kewajiban itu. Hal itu terwujud apabila adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke. Poin yang ketiga, kamu baca. Poin yang ketiga. Baik, poin yang ketiga yaitu mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Hal itu terwujud apabila aturan yang berlaku dilaksanakan. Oke, baik. Yang ketiga adalah mewujudkan kedamaian. Hal ini terwujud apabila kita berbicara terbuka. Apabila ada masalah, jangan main hakim sendiri. Kita berbicara terbuka dan berkomunikasi supaya masalah itu bisa terselesaikan dengan baik-baik. Oke. Yang berikut, akibat tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Satu orang baca. Poin yang pertama. Kondisi masyarakat menjadi kacau. Oke. Hukum itu dicipta untuk mengatur dan mengikat seluruh warga negara. Jadi apabila tidak ada hukum maka akan terjadi kekacauan karena tidak ada yang mengatur. Jadi yang kedua, ya kamu silakan baca. Tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Oke, jadi sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa hukum itu fungsinya untuk mengatur segala tingkah laku masyarakat. Oke, baik, materi kita sudah selesai. Selanjutnya kalian akan diskusi. Kalian akan dibagi ke dalam dua kelompok. Kalian akan berdiskusi tentang kasus narkoba. Saya akan bagikan ini kelompok satu dan kelompok dua. Jadi diskusi ini saya berikan waktu 3 menit. Kalian akan diskusi. Setelah kalian diskusi, kalian akan presentasikan di depan kelas. Oke, baik. Kelompok yang sudah siap silakan maju untuk presentasi. Silakan. Ayo, semua maju. Yang presentasi silakan maju. Oke, selama kelompok presentasi, kelompok yang lain harap menyimak dengan baik karena nanti ada sesi tanya jawabnya. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami dengan tema hukuman mati terhadap pelanggaran narkoba harus konsisten. Tapi sebelum itu, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan terdapat 3 poin dalam hukuman mati bandar narkoba. Yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Jadi penurunan peredaran narkoba, hukuman mati dianggap sebagai hukuman terberat yang dapat memberikan efek jera bagi para pengedar dan bagi para bandar dan pengedar. Beberapa studi menunjukkan bahwa eksekusi mati tidak efektif dalam mengurangi kejahatan, termasuk kejahatan narkoba. Selain itu, menimbulkan rasa takut yang berujung pada stigma, diskriminasi terhadap mantan pengguna narkoba atau bahkan keluarga mereka. Yang kedua, relevansi kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. Jadi eksekusi mati sangat bertentangan dengan penegakan hak asasi manusia karena dianggap melanggar hak hidup dan martabat manusia, dan hukuman mati tidak efektif dan manusiawi dalam mengurangi kejahatan. Sekian. Presentasi kami, jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Pertanyaan dari saya, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap adanya eksekusi mati terhadap pengguna narkoba, sementara eksekusi mati merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia? Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Sela. Eksekusi mati merupakan efek jera yang paling berat karena narkoba bermaksud dalam
Oke, baik anak-anak, karena waktu, maka kelompok 2 akan saya beri waktu untuk presentasi di minggu depan. Jadi selanjutnya karena pelajaran kita telah selesai, saya ingin memberikan kesimpulan. Saya mohon untuk 2 orang untuk memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi hari ini. Oke, silakan. Tentang perlindungan hukum, ada yang masih ingat? Perlindungan hukum yaitu upaya yang dilakukan untuk pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara. Oke, baik sekali, tepuk tangan. Ada yang masih ingat tentang pentingnya perlindungan hukum? Oke, silakan. Pentingnya perlindungan hukum yang pertama, menegaknya supremasi hukum, yang kedua, tegaknya keadilan, yang ketiga, terciptanya perdamaian. Oke, baik sekali, tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya kita akan lakukan evaluasi. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa nomor soal terkait pembelajaran kita pada hari ini. Saya mohon untuk kalian siapkan HP karena tugas ini saya kirim lewat grup WhatsApp. Saya beri waktu 1 menit untuk kalian bisa kerjakan. Oke, baik. Setelah saya melihat hasil kerja kalian, di sini ada beberapa orang yang telah dinyatakan lulus terkait dengan materi hari ini. Ada juga beberapa yang belum tuntas. Jadi yang sudah dinyatakan lulus, dia akan diberikan tugas tambahan yaitu berkaitan dengan dasar dan perlindungan hukum. Jadi kalian mengerjakan itu dalam bentuk klip. Sementara yang belum lulus, saya harap kalian baca kembali berkaitan dengan materi hari ini dan mengerjakan kembali soal yang sudah saya berikan. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi berkaitan dengan pelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini kalian bisa pahami atau sudah bisa terima? Bisa. Jangan sampai hanya karena kalian mau cepat-cepat pulang. Semuanya sudah paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, berarti semuanya paham ya berkaitan dengan materi hari ini. Oke, kalau begitu Pak Guru akan memberikan kalian tugas untuk kalian bisa kerjakan di rumah. Nanti tugasnya dikumpul di pertemuan berikut. Oke, nanti bagikan ke teman-teman yang lain ya. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita juga akhiri dengan doa. Ada yang Kristen? Ada. Oke, silakan yang Kristen begitu supaya ada nilai toleransi. Silakan. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bapa kami yang mulia di surga, terima kasih atas sempurna serta kamu, mulai dari awal pembelajaran kami hingga telah selesai. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, baik, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru berikan. Terima kasih.